Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Perkenalkan, nama saya Maria Olivia Suot dengan NIM 22704035 kelas A. Pada saat ini, saya akan membuat tugas untuk memenuhi ujian tengah semester saya dengan mewawancarai seorang perempuan mengenai topik isu terkini gender pada anak perempuan. Topik yang saya wawancarakan ini sesuai dengan topik yang saya presentasikan di depan kelas bersama kelompok saya. Langsung saja saya akan bertanya, apa yang Anda ketahui tentang gender pada anak perempuan? Gender pada anak perempuan adalah suatu konsep yang berkaitan dengan bagaimana seorang anak perempuan memahami serta mengekspresikan dirinya dalam konteks sosial dan budaya. Hal ini mencakup peran serta perilaku. Pertanyaan yang berikutnya, nomor 2, sebutkan dan jelaskan secara singkat konteks sosial dan budaya yang mencakup isu gender pada anak perempuan. Konteks sosial dan budaya yang mencakup isu gender pada anak perempuan dapat bervariasi di berbagai masyarakat di seluruh dunia. Beberapa konteks sosial dan budaya yang paling relevan adalah yang pertama, norma dan nilai budaya, yaitu setiap budaya memiliki norma dan nilai yang mempengaruhi pandangan mereka tentang peran gender anak perempuan. Yang kedua, agama dan kepercayaan. Agama dan kepercayaan juga dapat memainkan peran yang penting dalam mempengaruhi pandangan tentang peran gender anak perempuan. Yang ketiga, perempuan sistem pendidikan, yaitu sistem pendidikan dalam suatu masyarakat dapat mempengaruhi isu gender pada anak perempuan. Yang keempat, peran keluarga. Peran keluarga merupakan lingkungan pertama di mana anak perempuan tumbuh dan berkembang. Yang kelima, media dan budaya populer. Media dan budaya populer juga memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi tentang peran gender anak perempuan. Representasi yang terjadi dalam film, iklan, musik, dan media lainnya. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan langkah-langkah bagaimana kita dapat mendorong anak perempuan untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka tanpa terbatas oleh stereotip gender. Untuk mendorong anak perempuan mengeksplorasi minat dan bakat mereka tanpa terbatas oleh stereotip gender, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil, yaitu yang pertama, memberikan dukungan dan pemahaman. Yang kedua, paparkan role model yang inspiratif. Yang ketiga, beri akses ke beragam aktivitas. Yang keempat, berikan pujian dan dukungan. Yang kelima, edukasi tentang stereotip gender. Yang keenam, dorong kebebasan ekspresi. Pertanyaan yang keempat, apa isu pertama yang dibahas selama presidensi G ke-20? Isu pertama adalah diskriminasi dan kesetaraan. Women 20 menilai ketimpangan dan diskriminasi menghambat perempuan untuk berpartisipasi dalam perekonomian. Nomor 5, apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi kekerasan dan kriminalitas terhadap anak perempuan? Untuk mengurangi kekerasan serta kriminalitas terhadap anak perempuan, diperlukan upaya kolaboratif dari individu, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil, antara lain yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Hal ini dapat memberikan pendidikan dan kesadaran kepada anak perempuan tentang hak-hak mereka, tentang perlindungan diri,
dan bagaimana melaporkan kekerasan atau kriminalitas yang mereka alami. Yang kedua, penguatan hukum. Hal ini meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak perempuan yang dengan mengesahkan dan menegakkan undang-undang yang melindungi mereka dari kekerasan bahkan kriminalitas. Yang ketiga, meningkatkan akses pelayanan dukungan. Hal ini meningkatkan akses anak perempuan terhadap pelayanan dukungan seperti pusat krisis, konseling, perlindungan hukum, dan pengadilan yang ramah terhadap anak. Yang keempat, pendidikan gender dan kesetaraan. Mendorong pendidikan gender yang inklusif dan kesetaraan gender di sekolah dan masyarakat. Yang kelima, pemberdayaan ekonomi. Dan yang keenam, kolaborasi dan jaringan. Membuat kolaborasi antara lain pemerintah, organisasi, non-pemerintah, lembaga masyarakat, dan individu untuk bekerja sama dalam mengatasi kekerasan dan kriminalitas terhadap anak perempuan. Jaringan ini dapat mencakup pelaporan kasus, kebijakan, dukungan psikososial, dan program-program pencegahan. Demikian tugas wawancara saya telah selesai, dan saya ucapkan terima kasih kepada saudara yang telah berkontribusi untuk memenuhi tugas UTS saya. Semoga ilmu yang saya maparkan bisa bermanfaat. Terima kasih. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to